Bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 3533. Yang pakai kitab berapa itu? Mas Arif? 47 sama? 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hujan ya? Itu suara kletek-kletek kapan? Oh, kerupuk. Kirain kletek-kletek suara asbes kena hujan. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Sesungguhnya untuk hamba-hambaku yang sejati, kamu wahai iblis, setan-setan, tidak memiliki kekuasaan sedikit pun atas diri mereka. Kaifa yakunu lahu sultanun 'alal muwahhidina al-mukhlisina alladzina la yura'unal khalqa fi a'malihim. Kaifa yakunu lahu sultanun, bagaimana mungkin iblis memiliki kekuasaan atas orang-orang yang memiliki tauhid yang kuat di hatinya. Al-mukhlisina, orang-orang yang ikhlas. Alladzina la yura'unal khalqa fi a'malihim, yang mereka itu tidak pernah riya kepada makhluk dalam semua perbuatan mereka. Udah tuh, jelas. Pak Guru Besar paham itu udah? Lah belum paham. Kemarin kan bahasan kita sebelumnya untuk orang-orang yang dalam semua aktivitasnya hanya mengharapkan ridho Allah, nanti hatinya akan dipelingkut oleh Allah, akan dijaga hatinya oleh Allah. Dari mana aja, dari siapa aja. Semua setan-setan, semua makhluk disingkirkan dari dalam hatinya, sehingga hatinya betul-betul bersih. Makanya sampai Allah bilang, iblis pun tidak punya kekuasaan terhadap hati orang-orang yang seperti itu. Kalau kayak kita yang masih suka riya, masih suka mengharapkan surga, masih mengharapkan pahala, imbalan, masih mengharapkan pujian,
pengen dihormatin orang, segala macam dari ibadah yang kita kerjakan itu masih gampang ditipu, masih gampang digoda oleh setan, masih gampang dikelimunin nama iblis. Kalau yang kayak model kita, apa Budin? Ada aja yang bikin kita jadi malas ibadah, menghambat kita untuk berbuat baik. Ada aja itu godaannya dari setan. Begitu muncul semangat di hati kita buat ngaji, setan pakai ngomong, udah nggak usah ngaji, kan kalau ngaji mah ntar begitu dapat ilmu kudu diamalin, kalau kagak diamalin dosa, daripada ntar dosa gara-gara nggak ngamalin ilmu, dan udah nggak usah ngaji gitu. Apaan? Udah tidur aja, udah nggak usah ngaji, ntar daripada kalau ngaji dapat ilmu terus jadi sombong gitu. Mudah-mudahan gak usah punya ilmu, jadi kagak sombong jadinya. Ada aja itu godaannya yang kayak begitu. Kalau kayak kemarin teman kita bilang, bisa ngaji bikin kita ragu-ragu kalau ibadah. Itu godaan setan begitu emang modelnya. Bis pertama diajakin males kagak kena. Ngapain sih ngaji, enakan gue tidur, begitu nggak kena. Gitu. Mulai dah kesian ono bini di rumah kalau lu berangkat ngaji dan ngakepin bini, gitu. Keluarganya dah jadi alasan, masih nggak kena juga, segala macam udah kayak tadi. Ntar kalau dapet ilmu nggak bisa ngamalinnya lagi. Kalau bahasa Bang Dikin mah, bisa kalau umroh takut belum bisa bawanya, begitu. Nah, umroh dibawa-bawa. Apa itu? Makanya masih gampang kegoda. Kalau orang yang kayak kita masih gampang kegoda sama iblis. Kalau orang-orang yang ikhlas, nggak bisa lagi udah. Ya, saya mah tugas saya mah ngaji. Masalah entar bisa ngamalin atau enggak, ya itu urusan belakangan. Yang penting saya mah ngaji. Saya mah pengen ngaji, mengerjakan perintah Allah. Begitu. Saya mah pengen sholat saya rapih, mau entar dipandang cakep sama orang mau kagak, itu mau urusan belakangan. Yang penting saya mah pengen sholat saya rapih. Jadi nggak bisa kegoda lagi. Jangan ngaji entar dia sombong. Lah saya mah tugas saya ngaji. Mau entar dia sombong apa kagak itu urusan belakangan. Yang penting ngaji dulu. Orang-orang ikhlas. Ngapain sih pakai sedekah yang kita bagi kok kagak ada pikirannya? Saya mah pengen sedekah gitu. Mau ntar dia baik sama kita atau tetap jahat, ya itu urusan dia. Saya mah pengen sedekah gitu. Itu orang-orang yang ikhlas. Nggak bisa lagi digoda dia yang kayak begitu. Apa? Jelas itu, Pak Guru Besar. Begitu tuh. Orang-orang yang memiliki tauhid yang kuat dan orang-orang yang ikhlas, tidak ria dalam semua aktivitas mereka, nggak ada lagi kekuasaan buat iblis untuk menggoda mereka. Susah menggodanya. Ngapain sih ziarah jauh-jauh? Yang dekat gue banyak. Saya pengen ziarah. Mau jauh mau dekat, yang penting saya ziarah. Ikhlas namanya. Di sini gue doa mah bisa, ngapain sih pakai jauh-jauh? Nah saya mah pengen ziarah aja, pengen doa di makam wali. Di rumah ya doa, di sana ya doa, nggak jadi masalah. Itu orang yang ikhlas namanya. Udah, kadang-kadang kita gampang buat ketipu sama gituan, sama godaan iblis kayak begitu. Padahal kalau masalah kerja mah nggak pernah kena itu godaan begitu. Ngapain sih nyari duit dari pagi sampai sore kan belum tentu dapat.
Kagak, tetap ngungkung juga. Mau dapat mau kagak, belakangan itu mah. Gitu. Kalau giliran nyari duit aja begitu. Apa gitu? Apa? Iya. Coba emang kalau masalah begitu mah iblis nggak nggoda pisan kagak. Hah? Ada yang ngaku. Kalau giliran untuk berbuat baik, godaannya banyak banget. Dan yang bisa selamat dari godaan-godaan itu hanya orang-orang yang ikhlas. Yang memang dari semua aktivitasnya hanya mengharapkan ridho Allah. Orang mancing mah gak bakal digoda sabadu. Ngapain sih mancing? Kayak dapat aja gitu. Saya mau mancing, mau dapat mau kagak, yang penting sih berangkat gitu. Ikhlas banget itu mancingnya gitu. Ngapa giliran buat sholat, buat ngaji, berbuat baik sama keluarga kayak sama tetangga kayak gitu. Itu kalah mulu sama yang kayak begitu. Apa itu? Ngapain sih bakar jagung sampai ke puncak-puncak, di sini gue sama gitu. Nggak pakai itu mah, nggak pakai gitu. Paling marah duit gua nggak perlu jadi sewot gitu. Apa sih? Gitu tuh. Kalau untuk hal-hal seperti itu nggak bakal saya ngegoda. Cuma giliran buat kebaikan, perbuatan taat, ibadah, ngaji, banyak banget itu yang ngaruh-ngaruhin. Bisa aja lagi kayak tadi. Habis kalau saya ngaji jadi ragu-ragu ibadahnya. Gitu. Yang ngaji aja ibadahnya masih ragu-ragu, apalagi yang kagak ngaji. Gitu. Apa itu? Udah tuh. Kayak temannya Ustaz Badrun aja jadinya. Orang kagak tahu, nggak pernah belajar. Sangkan dia kalau bikin anak lewat pusar. Terus aja kamu mau nanya. Asal main sama bininya pusar lagi yang dihajar. Udah yang nggak tahu kagak mau nanya. Gitu. Anteng aja. Kita juga begitu. Nah, kalau kagak mau ngaji, gimana kita bisa tahu ibadah kita itu sudah sesuai tuntunan atau enggak? Malah ragu-ragu. Ya, namanya kalau kata Mampudin temennya iblis. Udah tuh. Hanya orang-orang yang ikhlas yang bisa selamat dari godaan iblis. Iblis tidak memiliki kekuasaan sedikit pun atas diri mereka. Dah jelas itu. Pak Ketua nambahin nggak cukup? Susah diri kali? Yai nambahin nggak? Cukup. Bang Odi kali, Bang Odi? Bang Mak kali? Duh, jangan sampai ya. Bahkan di dalam kitab Minhajul Abidin, di Aqobah yang pertama itu tingkatan yang pertama, tingkatan ilmu. Di situ Syekh Abu Yazid Al-Bustami bilang, jangan sampai kalian tertipu oleh ucapan setan yang mengatakan kalau memang dengan mendapatkan ilmu kamu akan sombong dan tidak bisa mengamalkannya, lebih baik kamu nggak usah mencari ilmu. Itu ucapan setan begitu tuh. Fa innahu min a'zomi makayidi syaiton. Itu termasuk tipu daya setan yang paling besar, tipu daya setan. Jangan sampai kita kayak gitu. Daripada ntar saya ngaji jadi tahu hukumnya. Kalau nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi ribet hidup susah. Dan kagak tahu kalian. Itu mah min a'zomi makayidi syaiton.
tipuan setan yang paling besar kayak gitu. Dan banyak orang yang ketipu sama ucapan seperti itu. Apalagi kayak Bang Hendrik mah, geningan lu yang ngaji tiap malam masih miskin-miskin juga ya. Bukan setan lagi tuh udah. Nah, ngaji dikaitin sama miskin sama kaya. Apa hubungannya? An-nutqu fin nihayati yakunu la fil bidayati. Waktunya bicara itu adanya pada tingkatan nihaya, la fil bidayati, bukan pada saat bidaya. Yang boleh ngomong itu orang yang udah lulus. Kalau baru belajar mah jangan pakai ngomong dulu dah. Ujung-ujungnya kemakan banyak dagingnya, kagak ada kuahnya pisan. Apa Mas Arif? Apa Bang Ibu? Makan banyak dagingnya sampai seret kita. Udah tuh. Apaan? Iya, waktunya bicara itu kalau udah lulus, kalau udah mencapai tingkatan nihaya. Kalau masih pemula mah, apalagi baru masuk, baru belajar, bocah SD, baru lulus TK, baru masuk kelas 1, udah lagi mau ceramah aja, ntar dulu. Jangan. Mau ceramah apaan Bang Ipul? Makanya bingung dia mau bahas tentang ngebersihin hati, emang hatinya masih kotor. Dia mau ngebahas cara ngerapihin sholat, emang sholatnya masih acak-acakan. Dia mau bahas zikir yang semangat, yang lama, emang dia kalau zikir masih awang mulu. Itu mau bahas apaan? Makanya yang boleh ngomong yang sudah mencapai makom nihaya, yang udah lulus. Apa Adi? Lu baru belajar ngaji, orang udah sok banget. So, ketemu orang udah main nasehatin mulu. Bang Dikin baru ngaji 3 kali, asal ketemu orang kagak boleh itu. Kemarin gua ngaji begini nih bahasannya. Abis orang ceramahin lu sama dia. Jangan pakai ngomong dulu dah, kita ngerapihin diri kita dulu. An-nutqu fin nihayati yakunu. Ngomong itu waktunya kalau udah mencapai tingkatan nihaya. La fil bidayati, bukan pada tahapan bidaya. Apa mak? Boleh sekali mah boleh. Al bidayatu kulluha khorsun wan nihayatu kulluha nutqun. Bidayah itu semuanya membisu, wan nihayatu kulluha nutqun, dan nihayah itu semuanya berbicara. Atau dibalik, kalau masih bidayah, semua yang harus kita lakukan hanyalah satu, membisu. Kalau udah mencapai nihayah, boleh dah. Mau ngomong apa aja silahkan, monggo. Karena kalau udah nihayah mah, semuanya udah dilewatin sama dia. Bidayah itu semuanya membisu. Dan nihayah itu semuanya berbicara. Udah, jelas. Kiai, nambahin, cukup. Makanya kalau orang udah sampai tingkatan nihayah, dia mau ngomong apa kayak enak aja. Enak aja Bang Ipul. Bahas hati, emang hatinya udah bersih. Bahas masalah ibadah, emang ibadahnya udah banyak, udah rapi, sesuai tuntunan. Enak aja bahasnya. Mau bicara masalah apa aja, emang dia udah ngalamin semua.
Al-mukhlisu mulkuhu fi qalbihi, sultanuhu fi sirrihi, la i'tibaro bizzahiri. Orang yang ikhlas itu kerajaannya ada di dalam hatinya. Apaan? Apaan kok? Sultanuhu fi sirrihi, kekuasaannya berada di dalam sirrinya. La i'tibaro bizzahiri, tidak ada penilaian sedikit pun untuk bagian zahirnya. Orang ikhlas itu yang penting hatinya dan siriknya. Kalau masalah zohirnya mah nggak dihitung, itu mah nggak dianggap, nggak direken. Yang penting hatinya. Begitu Pak Guru. Jelas, susah diri. Paham itu dah. Kiai, nambahin nggak Kiai? Cukup. Gimana? Udah tuh jelas. Bang Mak udah cukup udah. Bang Budin paham itu udah. Bang Ori udah. Pak Ketua udah. Udah jelas itu. An-nadiru minhum man yajma'u baina mulki zahiri wal batini. Yang jarang terjadi di antara mereka yaitu orang yang menggabungkan di antara kerajaan zahir dan batin. Kalau orang munafik, maka yang penting bagaimana tampilan luarnya terlihat mewah, terlihat gagah, terlihat wah, hebat. Kalau orang munafik, yang penting luarnya, dalamnya mah bodo amat, gitu. Biar kata itu dalamnya rungsep, hancur, berantakan, bodo amat dah, dia yang penting luarnya cakep. Nah kalau orang ikhlas kebanyakan sebaliknya, biarin dah luarnya mah, biar kata penampilannya sederhana, yang penting batinnya rapih. Kalau orang ikhlas, meskipun ada juga di antara mereka yang menggabungkan antara kerajaan zahir dan batin, luarnya rapih, dalamnya lebih rapih lagi. Gitu. Cuma jarang. An-nadiru minhum, jarang yang begitu. Kebanyakan kalau pakaiannya udah rada mewah sedikit, hatinya langsung berantakan. Gitu. Jarang yang bisa menggabungkan dua-duanya. Udah tuh, jelas. Lah Kiai, nambahin lagi Kiai, cukup. Pak Guru besar kali. Ya, pada diem aja ini. Kun abadan makhfiyan bihalika. La tazal kadzalika hatta takmula wa yashila qalbuka ila rabbika azza wa jalla. Jadilah kamu selama-lamanya menyembunyikan keadaan batinmu yang sebenarnya. Keadaan dirimu yang sebenarnya. La tazal kadzalika hatta takmula. Senantiasa kamu seperti itu sampai kamu menjadi orang yang sempurna. Wa yasila qalbuka ila rabbika azza wa jalla, dan hatimu sudah sampai kepada Tuhanmu azza wa jalla.
Karena biasanya kalau udah mulai muncul ke permukaan, banyak orang kenal, terkenal, masyhur di kampungnya, makin lama makin banyak tamunya atau makin banyak undangannya, udah nggak sempat ngurusin batinnya lagi. Tadinya habis maghrib masih bisa wirid, zikir untuk meningkatkan kapasitas dirinya, karena ada undangan kagak sempat jadinya. Biasanya asal malam wirid, jalanin tugas, ini karena banyak panggilannya jadi ketinggalan dah. Makanya kalau bisa sembunyikan dirimu, sembunyikan sampai sempurna. Kalau udah sempurna baru udah keluar. Kayak kupu-kupu aja. Kalau masih jadi ulet, dia sembunyikan dulu dirinya dalam kepompong. Udah. Jangan kemana-mana dulu lah, di rumah aja. Ya, nggak kerja deh kita. Ya kalau itu mah tetap Bang Hendrik. Semalam mengaji jangan keluar dari rumah. Udah, kerja berhenti, dagang berhenti. Kacau udah itu. Salah paham pisan. Ya, jangan sampai kita menunjukkan bahwa diri kita ini orang yang betul-betul soleh, kayak orang yang paling benar, orang yang paling cakep. Jangan menunjukkan itu. Biasa-biasa aja. Meskipun tiap malam ngaji, tapi kelihatannya kayak orang yang nggak ngaji. Kalau Bang Hendrik kan lain dia. Mentang-mentang habis ngaji, habis Ustadz di kampung salahin semua dia. Ustadz kagak paham hukum tuh Ustadz gitu. Itu namanya tidak menyembunyikan dirinya. Jangan punya sifat kayak seolah-olah kita udah paling banyak wiridnya, paling banyak zikirnya. Gitu. Sembunyikan aja dulu. Biar orang-orang nggak tahu bahwa tiap malam kita punya kerjaan, punya wiridan tiap malam. Sembunyikan aja dulu. Sampai sempurna. Gitu. Dan sampai hatimu sudah sampai kepada Allah. Gitu. Sembunyikan aja dulu. Idfan wujudaka fi ardil khumul. Tanamlah dirimu. Udah, sembunyikan dulu. Begitu Ustaz. Sembunyikan dulu diri kita. Kalau bahasa yang lainnya, kalau masih jadi telur, jangan pakai pengen belagu bekokok. Emang masih telur, pengen bekokok. Nah, kagak bakal bisa. Ntar kalau udah jadi ayam jago, deh baru dah. Sembunyikan dulu, kayak kepompong tadi. Ntar kalau udah jadi kupu-kupu, silahkan dah mau terbang kemana ge. Udah tuh. Fa'idha kamulta wa balagta la tubali hina idin kaifa tubali wa qad tahaqqaqta halaka wa aqamta fi maqamika wa ahdaqa bika harasuka wa saral khalqu indaka kasiwari wal asjari wastawa indaka hamduhum wa dhammuhum wa iqbaluhum wa idbaruhum. Panjang amat ya. Kita potong dulu dah. Apabila kamu sudah sempurna, wa balagta dan kamu sudah sampai,
la tubali hina idin, maka tidak peduli lagi apapun yang kamu kerjakan. Kalau sempurna mah bebas saja, udah sempurna. Hatinya udah dijaga oleh Allah, udah dipelingkut. Dia mau kemana aja, udah bebas udah. Karena hatinya udah nggak bakal terpengaruh lagi dan nggak bakal kena godaan iblis lagi hatinya. Kalau terjaga, udah sempurna kondisinya, nggak peduli dah. Ya kayak dulu kita guru kita Buya, beliau mau lagu apa kayak emang hatinya udah terjaga. Gitu. Ya kita coba ngikut-ngikut. Orang kita masih pemula, jadi masih salah langkahmu, masih kena digoda sama iblismu. Kalau sudah sempurna dan kamu sudah sampai, tidak peduli apapun yang kamu lakukan pada saat itu. Kaipatubali wa qad tahaqqaqta haluka. Kenapa kamu harus peduli sedangkan kondisimu sudah betul-betul sempurna? Wa aqamta fi maqamika, dan kamu sudah jejeg berada di makommu. Wa ahdaqa bika harasuka, dan pelindung dirimu sudah mengelilingi, dan pelindung sudah mengelilingi dirimu. Ahdaqa mengelilingi. Ya tadi kalau bahasanya hati kita sudah dipelingkut, sudah dijaga oleh Allah. Ini udah bebas aja udah. Jadilah kayak ikan, meskipun tinggal di air asin tapi nggak terpengaruh, kan gitu. Kita jangankan di luar rumah, jangankan bergaul masyarakat, jangankan di mana-mana, di rumah aja masih terpengaruh mulu. Lihat bini lagu Jambu Gono, kita kesel. Lihat anak susah dibilangin, kita kesel. Jangankan di luar rumah, di mana-mana. Hati kita masih gampang buat terpengaruhnya, masih gampang digoda. Wasorul khalqu indaka kasiwari wal asjari. Jadilah makhluk menurut pandanganmu seperti batu dan pepohonan. Wastawa indaka hamduhum wa dhammuhum wa iqbaluhum wa idbaruhum. Dan jadinya sama menurutmu pujian dan hinaan mereka. Datang dan perginya mereka. Mau dipuji masyarakat nggak ngaruh, dihina nggak ngaruh. Nah hatinya udah betul-betul sempurna. Banyak orang resep sama kita nggak ngaruh, banyak orang gedeg sama kita nggak ngaruh. Hatinya udah sempurna. Apa Mang Judin? Udah tuh. Makanya dulu Buya mesen ke saya begitu. Kalau lu pengen begaul di masyarakat, kudu bisa nerapin kuping gajah dulu. Kamu Budin? Kuping gajah. Kuping gajah kan lebar doang. Coba kita ajak ngobrol, nggak paham dia. Apa Ustaz? Artinya kita udah nggak terpengaruh. Mau dipuji orang nggak ngaruh, mau dihina dicaci nggak ngaruh. Bang Ipul ceramah jelek buat ceramahnya, ya nggak ngaruh. Saya mau ceramah.
Atau dipuji, nggak megar pantatnya. Cakep banget ceramahnya, biasa aja. Apa Bang Hendri? Ini mau orang pakai nanya, pas turun ceramah ngomong dah. Tadi gimana ceramah gua? Cakep gak? Masih terpengaruh dengan pujian dan cacian orang. Ah, Bang Sarif? Pokoknya saya mah kerja. Mau itu sama atasan dipuji, mau itu dicaci atasan, ya saya mah tujuan saya kerja. Gitu. Kagak ngarepin dipuji, gitu. Juga kalau dicaci nggak masalah. Tidak terpengaruh dengan pujian dan hinaan, serta tidak terpengaruh dengan datang dan perginya orang-orang. Ya kita nih ngaji, mau banyak ya saya mengajar, mau dikit pun ya tugas saya mengajar. Banyak yang datang saya ajarin, dikit pun ya saya ajarin tetap. Kagak jadi, ya dikit yang datang, kita ngopi aja dah. Enggak, gitu. Ya, tetap kita ngaji. Enggak ngaruh Bang Ipul. Ziarah mau 4 bis ya kita berangkat, mau 3 bis ya berangkat. Mau 1 bis ya berangkat, emang kita niatnya mau ziarah. Gitu. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh dengan banyaknya pengikut atau sedikitnya pengikut. Wa ikbaluhum wa idbaruhum. Lain kayak Bang Andi. Kalau Bang Andi kan kalau ngajar yang jamaahnya banyak yang datang, wah, bangga rasanya. Dan yang datang dikit, loyo dah. Ngajarnya lemas. Itu masih terpengaruh dengan banyak atau sedikitnya jamaah namanya. Udah situ dah. Kayak empuan kan, empuan gitu masih terpengaruh dia. Dikasih duit banyak, wah, langsung nawarin apa aja udah, abang mau bang. Ya, begitu banyak, tapi begitu sedikit, ya dikit banget. Boro-boro nawarin. Dia aja kok susah. Itu masih terpengaruh dengan banyak dan sedikitnya namanya. Kan Bang Pudin juga begitu. Kalau sama orang yang sering bagi dia, wah, udah hormat banget udah. Apa aja disuruh udah siap, bos. Sering dibagi. Giliran sama orang yang beli sama dia. Oh, ibu. Gitu. Karena kita kebanyakan masih terpengaruh dengan datang dan perginya. Banyak dan sedikitnya orang. Gitu. Masih terpengaruh sama itu. Karena hati kita masih belum sempurna. Masih bidaya. Dagang dan yang datang banyak, rame pelanggannya, semangat dagangnya. Romana kagak mau nutup pisan. Giliran yang datang sepi, Romana yang beli dikit. Awang amat ya. Masih terpengaruh namanya. Apa? Udah situ. Ustadz, begitu banyak yang undang, semangat jadi ustadznya. Begitu dikit yang undang, pensiun aja kali jadi ustadz ya. Gantung sorban. Sorban digantung ya? Tasiru banihim wa naqidihim. Kamu akan menjadi orang yang membangun masyarakat dan menghancurkan masyarakat. Ayo, tanyain. Kemudian apa Ibu? Kamu akan menjadi orang yang membangun masyarakat dan menghancurkan masyarakat. Tatasarrafu fihim biidni khaliqihim. Kamu akan beraktivitas di tengah-tengah masyarakat dengan izin
dari Tuhan mereka, dari zat yang menciptakan mereka. Jelas itu udah. Ustaz Satri paham itu udah. Apa? Nambahin nggak cukup? Pak Guru besar kali. Lah, kemarin kuncinya satu. Kemarin kuncinya. Udah 2 pertemuan itu kita bahas. Agar kita bisa meningkat dari bidayah ke makom nihayah, kuncinya satu, Pak Guru. Ikhlaskan semua perbuatan kita. Semua aktivitas yang kita kerjakan, murnikan itu. Niatkan hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Itu kuncinya. Jangan ngarepin biar masuk surga, jangan ngarepin imbalan, jangan ngarepin pahala, apalagi ngarepin biar rezeki lancar, ngarepin biar banyak dipuji orang, ngarepin biar disenengin orang. Buang itu semua, niat-niat yang lain. Udah pokoknya dalam semua aktivitas yang kita kerjakan, niatkan itu untuk mendapatkan ridho Allah. Itu kuncinya dari kemarin. Tadi makanya dibahas, orang yang ikhlas, dia sudah tidak akan tergoda oleh setan. Setan udah nggak punya kuasa lagi atas diri mereka. Kerajaannya ada di hatinya, kekuasaannya ada di siriknya. Itu kuncinya. Ikhlaskan diri kita dalam semua aktivitas yang kita kerjakan. Ya emang berat awal-awalnya, tapi ya kudu dilatih. Sambil kita mohon pada Allah, ya Allah jadikan saya orang-orang yang ikhlas. Minta aja. Sambil terus kita latihan. Makanya tadi, makhfiyan bihalika. Sembunyikan dulu aja dirimu sekarang. Jangan pengen dilihat orang melulu. Jangan pengen dipuji orang melulu. Udah. Sembunyikan aja dulu. Biasa aja. Nggak perlu pengen dipandang hebat dulu sekarang. Lagi bidayah. Biasa-biasa aja. Lah, itu mah terserah Allah, Pak Guru. Allah yang nanti ningkatin kondisi hati kita. Ya kan kalau terserah Allah mah, Allah mau bikin cepet, ya itu kehendak Allah. Allah mau bikin lama, ya itu kehendak Allah. Ketetapan Allah. Kita mah nggak bisa apa-apa. Tugas kita cuma latihan doang, ngelatih diri kita agar bisa ikhlas. Gitu. Terserah Allah aja itu mah. Jangan pakai berapa lama ya kira-kira. Lu kayak ono aja Bang Andi, belum dia berangkat dan pulangnya. Pulangnya jam berapa? Lah belum dia berangkat udah nyanyi pulang. Tugas kita latihan aja dulu. Mau sampainya cepat atau lama ya itu mau urusan nanti belakangan. Ya tadi makanya ikhlaskan aja. Saya mah tugas saya latihan, memperbaiki hati saya, mengikhlaskan niatan saya. Mau nanti nyampenya lama atau sebentar ya itu mah terserah Allah. Tugas saya yang penting latihan gitu. Itu cirinya orang ikhlas. Kalau yang enggak ikhlas kan biasanya begitu. Dari ibadah yang dia kerjakan ngarapin sesuatu, begitu nggak dapat juga udah lama berhenti dah. Sudah lama kagak dapat juga. Itu kan nggak ikhlas. Kalau ikhlas mah yang penting saya mah ngerjain perintah Allah. Mau dikasih anugerah ya terserah Allah. Kagak dikasih pun ya memang punya Allah gitu. Tugas saya mah menjalankan perintah Allah. Itu ikhlas namanya.
Gitu bagus. Udah tugas kita latihan aja, jangan pakai nanyain kapan nyampe nya ya. Udah duduk aja yang manis, duduk yang manis tuh. Di dalam bus. Kalau mau tidur tidur, kalau mau denger musik ya denger musik. Nggak usah nanya mulu, ini kapan nyampenya sih? Ini kapan nyampenya sih? Ya udah duduk aja. Ntar gua kalau emang waktunya nyampe pasti nyampe. Mau rewel buat kisah nanya, kapan sih nyampenya? Masih lama ini, kapan sih nyampenya? Udah tuh. Kalau kamu sudah sempurna dan semua makhluk seperti pohon dan batu sama aja nilainya, nggak peduli lagi dengan pujian, hinaan, nggak peduli lagi banyak yang orang yang datang atau sedikit orang yang datang, kamu akan menjadi orang yang membangun mereka, membangun masyarakat dan menghancurkan masyarakat. Artinya dia diberikan kendali oleh Allah. Gitu. Diberikan kendali. Ya Allah, ono usaha satiri derajatnya angkat ya Allah. Gitu. Ya Allah, ono Bang Ipul derajatnya turunin ya Allah. Gitu. Bininya ngenes banget. contoh. Ngenes amat ya Allah. Curang dia pada supporternya. Itu jadinya kamu akan membangun mereka dan menghancurkan mereka. Artinya orang itu diberikan kendali oleh Allah. Dia beraktivitas di tengah-tengah masyarakat dengan izin Tuhan mereka, dengan izin Zat yang menciptakan mereka. Yu'tikal hilla waribto. Allah akan memberikan kepadamu tali dan ikatan. Siapa yang mau dia ikat, siapa yang mau dilepas, itu dikasih kendalinya. Kayak waktu Rasulullah berdoa, mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah di antara dua Umar ini orang Islam. Pilihannya dua, entah itu Abu Jahal yang dijadiin Islam atau Umar bin Khattab yang jadi Islam. Pokoknya salah satunya harus masuk Islam ya Allah. Yang mana ke di antara dua ini ternyata yang diberikan hidayah oleh Allah Sayyidina Umar bin Khattab. Gitu. Sama kayak dulu waktu kita sama Buya. Ada orang yang baru datang ngaji, tahu-tahu langsung ditalkin, diajarin zikir. Ada orang yang udah lama ngaji bahkan minta, Buya saya pengen talkin Buya, Buya saya pengen talkin Buya. Kagak ditalkin juga. Karena memang kendalinya sudah diberikan. Terserah aja mana yang mau diikat, mana yang mau dilepas. Dikasih kendalinya. Ini rombongan jamaah ngerebetin tuh nih. Ya Allah jauhin ini dari majelis ya Allah. Begitu. Atau berhenti ngajinya. Begitu. Itu. Diberikan tali dan ikatan. Terserah aja mana yang mau diikat, mana yang mau dilepas. Gitu. Terserah. Punya kendali jadinya. Wa yuridit tauqi'a ila yadi qalbika wal alamata ila yadi sirrika. Dan Allah akan memberikan kepadamu tanda tangan ke dalam tangan hatimu dan stempel kepada tangan sirrimu.
Jadi stempelnya dia. Ini buat yang sudah mencapai makom mursyid Bang Budin, yang sudah sempurna, gitu. Dikasih stempel. Gitu. Asal apa-apa nanya dia dulu. Nih Hendrik, kasih jangan nih, jangan ya Allah, jangan. Nih Tony kasih jangan ya Allah, dia jangan. Pelit. Dikasih stempelnya oleh Allah, diserahkan tuh, tanda tangan dan stempel. La kalama hatta yasihhu hadza. Jangan pakai banyak ngomong dulu sampai ini semua sah untukmu. Kalau sudah mencapai tingkatan seperti ini, baru dah mau ngomong apa bebas. Jangan manjun aja, mau manjun aja. Bebas. Karena sudah mencapai tingkatan sempurna, udah bebas aja udah. Jangan banyak bicara dulu dah kalau belum mencapai tingkatan seperti ini. Belum sah menjadi seperti ini. Wa illa fakun akilan. Kalau belum sampai, ya mikir aja. Fakun akilan. Jadilah orang berakal. Ini mah padahal masih pemula, tahapan bidayah, masih beginner. Apa? Bang Alpa, beginner tahu beginner? Hah? Beginner. Atasnya nopis. Oh no, kalau Bang Dika kan suka main PS bola no, milih lawan gitu. Levelnya mau yang hard apa mau yang gitu. Esi gitu. Udah tuh. Jadilah orang berakal. Kalau emang rasanya kita belum nyampe tingkatan ini, ya jangan berani-beranian ngomong. Jangan berani-beranian bimbing orang, ngajarin orang, nuntun orang. Jangan berani-beranian kalau belum sampai tingkatan seperti ini. La tatahawas. Jangan kamu sia-siakan dirimu. Anta a'ma. Kamu itu buta. Ya, kayak sesat diri. Dasar kita buta. Yang dengerin buta. Udah ngomong apa kayak gitu. Akur udah. Sama-sama buta ini. Kamu buta. Utlub man yaquduka. Cari orang yang bisa menuntun dirimu. Cari itu. Dulu kita punya yang bisa bimbing kita, yang nuntun kita, mursyid kita. Nah begitu beliau wafat, ya siapa lagi yang bimbing kita, yang nuntun kita? Cari itu orang yang bisa nuntun kita, cari. Beruntung yang pernah ketemu Buya, mendapatkan bimbingan dari beliau, bisa dituntun oleh beliau, bersyukur. Karena minimal meskipun kita buta, tapi ada yang nuntun. Buat ibadah terarah, buat zikir ada panduannya. Dalam keseharian kita ada bimbingannya. Bersyukur. Ya buat yang belum punya pembimbing, cari pembimbingnya. Siapa? Utlub mayakuduka. Cari orang yang menuntunmu. Karena penting buat kita, apalagi buat kita yang pada buta. Bukan buta matanya, bukan. Tapi yang buta. Cari yang bisa nuntun kita. Anta jahilun, kamu itu bodoh. Utlub man yu'allimuka. Cari yang bisa mengajarkan kamu. Cari. Mudah-mudahan kagak jauh orangnya. Begitu. Mudah-mudahan. Kamu mau tak manggut-manggut aja.
Iya, biar bagaimanapun kita butuh pembimbing zohir tuh butuh. Yang bisa mengarahkan kita, bisa menuntun kita. Itu sangat penting buat kita. Nah tadi, udah bodoh, buta lagi. Hah? Harus ada yang nuntun. Fa'idha waqa'ta bihi fatamassak bihi. Apabila kamu sudah bertemu dengannya, maka bergandulanlah kepadanya. Pegangin kenceng-kenceng, jangan sampai lepas. Kalau udah ketemu tapinya. Kalau udah ketemu, pegangin. Jangan dilepas. Karena kalau kita dipertemukan dengan orang yang bisa menuntun dan membimbing kita, itu anugerah dari Allah yang sangat besar. Kalau kita dipertemukan dengan mereka. Banyak orang yang nyari pembimbing kemana-mana. Ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Sumatera, Kalimantan, nyari yang bisa membimbing dia. Nah kita nggak kemana-mana, dipertemukan, itu anugerah yang sangat besar dari Allah. Makanya kalau udah ketemu, gandulin, jangan sampai lepas. Waqbal qaulahu. Jam berapa ini? Subhanallah, udah lewat. Diem aja pada. Waqbal qaulahu wa ru'yahu. Tapi jangan cuma gandulan doang. Terima ucapannya dan pemikirannya. Ini mau udah ketemu, diaturnya susah banget. Sama aja itu. Diajar-ajarnya ngerengkal mulu. Ya sama aja itu mah. Kalau udah ketemu, gandulin, pegangin, jangan sampai lepas. Dan semua yang diajarkan, semua yang diatur, semua tuntunannya, bimbingannya, terima itu. Jangan ngerengkal mulu, jangan ngelawan mulu. Ini orang-orang pada nyari jauh-jauh, kita dipertemukan oleh Allah. Udah ketemu, ngelawan mulu. Ya sama aja bohong itu mah. Istadillah bihi alal jadati. Mintalah petunjuk kepadanya untuk ke jalan yang lurus. Betul. Yang mudah-mudahan kita dipertemukan dengan orang yang menuntun kita. Amin. Ini kalau lagi begini rasanya kangen ya sama guru kita. Diteblak. Kagak Bang Andi mah digetok martel. Bukan diteblak, bukan. Diteblak. Oh, Bang Dikin no, disuruh ngunyah jinggo. Udah tuh. Fa'idha wasolta ilaiha faq'ud hunaka hatta tahaqqaqa ma'rifatuka laha. Apabila kamu sudah berada, sudah sampai di jalan yang lurus, faq'ud hunaka. Teruslah berada di situ. Hatta tahaqqaqa ma'rifatuka laha, sehingga ma'rifahmu kepadanya, sehingga kamu betul-betul ma'rifah kepadanya. Kalau kamu sudah berada di jalan yang lurus, udah jangan pergi kemana-mana lagi. Diem di situ. Ini jalan yang lurus, yang benar. Ini yang sesuai tuntunan. Jangan pergi lagi, udah. Jangan pakai nyari yang macam-macam lagi. Udah diem yang anteng di sini. Pak Ridwan, diem yang anteng. Ini mah diajak naik mobil dia lompat mulu. Sesatiri diajak masuk ke gerbong lompat mulu. Kalau bahasa gue dulu
pitik, pengen taruh di kandang, kabur mulu. Gitu. Udah diem, yang anteng di sini diem. Jangan pakai pulang, udah di sini aja. Lah iya mau nyari apa lagi? Kita udah ada di jalan yang lurus. Mau nyari apa lagi? Bimbingan sudah diberikan. Tuntunan tinggal make. Mau nyari apa lagi? Udah duduk yang diem di sini. Sampai kamu betul-betul ma'rifah kepadanya. Fahina idin ya'wi ilaika kullu dhollin. Maka jika sudah seperti itu, akan datang berbondong-bondong kepadamu semua orang yang dol. Semua orang yang sesat. Orang yang sesat yang butuh bimbingan datang dah. Gantian kita yang jadi pembimbingnya. Fahina idin ya'wi ilaika kullu dhollin. Akan datang kepadamu semua orang yang sesat, yang butuh bimbingan, yang butuh tuntunan. Tasiru tobakon lil fuqara'i wal masakini. Kamu akan menjadi bakul makanan untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jadi artinya orang yang sudah sempurna akan dijadikan oleh Allah orang-orang yang bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Mau butuh apa? Butuh ilmu? Ada, tinggal datang. Butuh modal buat usaha? Dia tinggal datang. Ya datang aja. Mau butuh apa? Karena semuanya ada pada orang itu, orang yang sempurna itu. Ya kayak kita dulu kan sama guru kita. Mau ngadu masalah apa? Mau ngadu masalah keluarga, beliau punya solusinya. Mau ngadu masalah usaha, ada solusinya, ada jawabannya. Gitu. Mau minta apa? Mau ngadu masalah apa? Gitu. Tinggal datang. Apa Ustaz? Gitu. Tinggal datang. Tasiru tobakon lil fuqara'i wal masakin. Kamu akan menjadi bakul makanan untuk orang fakir dan orang miskin. Min jumlatil futuwati, situ dulu dah. Jam 2:30. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan kali, Pak Guru Besar? Cukup udah? Kiai? Cukup? Ustaz sendiri, Pak Ketua kali? Bang Mak? Cukup? Dah. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.